sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai Jubir ini sebelum bicara, carilah kosakata yang pantas diucapkan, apalagi masyarakat yang lagi emosi sama Miftah, ya, belajar lagi yang pintar. Itu terlihat sekali ya pada rakyat kecil, pada rakyat jelata. Bu, ibu bisa jadi seperti sekarang ini tuh akibat dari dukungan rakyat kecil atau rakyat yang dibilang ibu itu jelata. Mau presiden, wakil presiden, gubernur, sekaligus tek-tek bengek antek-anteknya yang ke bawah-bawahnya itu, kalau nggak ada rakyat jelata nggak akan jadi. Semua itu dari dukungan rakyat kecil. Tanpa rakyat kecil, tanpa orang susah, kalian nggak akan jadi orang. Makin banyak aja orang yang berilmu tapi pikirannya sempit, menganggap rakyat miskin, rakyat jelata itu beban untuk mereka. Padahal mereka jadi seperti itu akibat rakyat jelata. Paham itu? Ini lagi. Kenapa sih kalian? Udah bagus kemarin diklarifikasi oleh Bang Hasan Nasbi. Sekarang siapa lagi nih? Astaga. Nggak sekalian kaum papa gitu. Biar kayak ngenes banget gitu. Udah tahu banyak orang susah. Banyak orang sensitif. Pakai acara kaum jelata lagi. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Saya berharap juru bicara itu, ibu siapa itu namanya, tolong dipecat Pak. Saya tidak mau istana kepresidenan punya jubir yang tidak punya empati. Suka-suka ngablak, dia nggak pantas jadi juru bicara kepresidenan. Gak cocok. Mending kaya aku ini kiai, jadi tiktokers iso ngomong sembarang kalir. Juru bicara kepresidenanku 1 harus pintar, 2 harus punya sopan santun, 3 harus beradab. Kalau pintar 2 nggak punya sopan santun sama adab, ya itu jadinya Pak. Ya seharusnya bisa bilang masyarakat, bukannya rakyat jelata. Pecat nggak Pak? Pecat nggak? Karena saya tidak percaya ya, omongannya jubir itu sama dengan omongannya Pak Prabowo. Sebagai pemilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin, saya benar-benar kecewa dengan ibu tersebut. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Jadi hari ini aku udah banyak kali nge-state video orang ya kan. Udah malam nih sebetulnya ya. Udah jam 2 kurang. Kenapa pula sekarang nih banyak kali orang-orang kayak gini ya? Orang-orang yang diangkat gitu menjadi di pemerintahan gitu lupa diri ya. Kenapa gitu? Kok pikir ini sekarang zaman-zaman kerajaan gitu ya? Jadi ada cerita atau sebutan rakyat jelata gitu ya? Kok pikir kayak zaman-zaman Belanda gitu? Jadi ada rakyat jelata gitu. Mentang-mentang kok sekarang di atas lagi duduk di kekuasaan gitu, di penguasa gitu. Jadi kok pikir kami ini di bawah ini rakyat jelata ya? Gitu. Kok sebut aja rakyat, nggak usah kau sebut-sebut rakyat jelata. Ya, sadar nggak kau digaji oleh rakyat jelata kau? Kalau ngomong kadang-kadang orang nggak difilter ya, heran aku, ya, merasa wow ya kau ya sekarang ya. Kalau kau tuh sudah ada di posisi ini tuh bebas gitu ya, menyebut rakyat Indonesia nih dengan rakyat jelata ya. Heran memang aku sekarang nih orang semakin apa, kau tengok orang-orang sekarang lupa diri orang ini semua ya. Aduh, alan mbok. Ntar lagi pun kau ya, kalau nanti dengar Pak Prabowo nih juga satu udah tercampak ya kan. Ntar lagi kau tercampak juga lah kau nih. Kenapa? Karena kau songong kau ya. Kayak mana aku bilang songong ya kan? Merasa udah apa ya, duduk di kekuasaan ya, orang rakyat jelata gitu ya. Aduh. sakit tau kau, sakit kau.
Udah ya, assalamualaikum. Seharusnya pejabat publik itu jangan mendikotomikan orang-orang di bawahnya gitu loh. Kalau rakyat tuh ya udah rakyat aja gitu loh. Kenapa rakyat jelata? Ini pejabat gitu, tapi kok ngomongnya gini amat gitu loh. Apa nggak di briefing gitu sama dewan persnya gitu? Jadi kita selama ini tuh dianggap rakyat jelata gitu. Ya nggak apa-apa kalau kita di dongkrongan terus kita bercanda-canda, kita nih rakyat jelata bla bla bla. Itu kan temen tongkrongan. Kita ngomong nyap karena kita bahasa tongkrongan. Lah ini pejabat, pejabat. Jadi dia nih nyebokin Gus Emif ini kan. Tapi dia sendiri blunder gitu loh. Jadi kalau mau mempersatukan seluruh rakyat gitu, jangan mendikotomikan, mengkotak-kotakkan. Ya rakyat mah rakyat aja, di mata Allah mah yang jelata yang kaya juga namanya hamba gitu. Ya rakyat mah rakyat aja gitu loh. Rakyat jelata, maksudnya apa? Rakyat jelata itu rakyat rendahan, rakyat miskin, rakyat bodoh, atau apa gitu loh. Justru istilah jelata itu digunakan oleh orang-orang yang merasa dirinya itu berkuasa tinggi, sedangkan rakyat itu rendah, jelata. Saya kira di zaman sekarang, di era modern itu nggak ada istilah rakyat jelata gitu ya. Karena sekarang kan munculnya adalah kesetaraan. Bahkan pejabat pun itu aslinya rakyat. Anda itu juga rakyat. Jadi pejabat karena dipilih oleh masyarakat. Prabowo rakyat, diangkat oleh rakyat jadi pejabat, jadi wakil. Justru di dalam sistem demokrasi itu presiden itu adalah pelayan rakyat. Kok bisa-bisanya ini juru bicaranya ngomong rakyat jelata. Kalian itu adalah pelayan kami, dipilih menjadi pelayan masyarakat. Gak layak kalian ngomong rakyat jelata kepada tuan kalian. Pas kampanye aja minta dipilih, ngemis. Setelah jadi pejabat, rakyat jelata. Gak bener itu. Dalam Islam pun gak boleh ya. Dalam Islam itu di mata Allah itu sama semuanya, mau rakyat mau pejabat itu sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang bertakwa. Nggak ada tuh rakyat jelata, pejabat kaya raya gitu maksudnya. Kalian pejabat justru di sistem demokrasi adalah pelayan. Pelayan itu harusnya nurut sama rakyatnya, bukan songong, bukan bilang rakyat yang cari duit, cari nafkah, bukan digoblok-goblokin, bukan dijelata-jelatain juga bukan. Nah, semoga ini ya para pejabat ini bisa sadar diri gitu. Anda itu nggak bakalan bisa jadi pejabat kalau tidak dipilih sama rakyat. Maka kalau sudah jadi, hormati rakyat, bukan jadi jelata-jelete. Tobat. Izin stage ya. Ini mohon maaf banget nih. Kita itu kan pekerja nih ya. Biasanya sudah belajar juga nih cara bertutur kata yang pas agar tidak menyinggung banyak orang. Cara menggunakan kosakata yang pas agar tidak menyinggung banyak orang juga gitu. Rakyat kecil, rakyat jelata, artinya sama tapi konotasi berbeda gitu. Gimana kalau saya yang jadi jubir kepresidenan aja? Nanti saya bikin kemas bahasanya yang bagus-bagus gitu, yang sekiranya masih sopan, yang sekiranya masih bisa diterima oleh masyarakat dan dengan baik dan benar. Gimana kalau saya aja? Bu, lain kali kalau mau buat pernyataan di depan media kepada masyarakat umum,
kalau mau buat klarifikasi kepada masyarakat Indonesia, lain kali ditulis dulu. Jangan malas nulis ya. Jangan malas nulis. Ujung-ujungnya gini kan, kelihatan kan? Kelihatan kan isi hatimu, ya kan? Rakyat jelata itu, kata rakyat jelata itu hanya pantas diucapkan oleh orang yang merasa dirinya rakyat jelata. Kami rakyat jelata, baru cocok, pas, ya. Kalau seorang pejabat negara ngomong begitu, nggak cocok. Penghinaan itu. Rakyat kecil, rakyat jelata. Hah? Jadi Bu, rakyat apa? Rakyat istimewa. Ya, rakyat golongan atas. Iya. Oh, iyalah Bu. Pahamlah kami. Ya paham.